Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Bangku Sekolah. Oke. Untuk kali ini kita nggak ada bintang tamu hari ini. Kita kepingin bercanda gurau di podcast Bangku SMK. Ini jam-jam rawan ini. Jam-jam rawan karena kita sudah detik-detik menuju Buka puasa. Hari ini kita bahas dulu Pak Rio. Karena hari ini kita posisinya ada di perpus. Dan perpus kita ini juga awalnya perpus tiba-tiba jadi Studio podcast. Ini studio baru kita, guys. Ini kita juga baru. Kita baru juga posisinya kita punya layar. Mungkin kalau ada yang tap-tap di sini, oke, silakan masuk. Mereknya apa ini mereknya? Oh, belum ada merek. Silakan untuk branding bisa. Axio, Lenovo, Acer, boleh untuk branding kita juga. Ini di sore hari ini, ya apa Pak Aris? Karena hari ini itu posisi puasa ya. Mau bercanda juga, waduh takutnya nanti terlalu ngakak, batal nggak? Kita malah batal, bahaya. Apalagi kalau kita ini Pak Yo, ada teman-teman kita yang guru-guru kita, biasanya kan kadang posisi jam-jam istirahat setelah ngajar capek, posisi puasa biasanya itu larinya di perpustakaan. Jadi tahu. Memang ciri khas kalau di SMK Senopati itu ciri khasnya kalau mulai lelah, ya, mulai capek ngajar anak-anak di kelas, bisa jalan-jalan ke perpus, main di perpus. Nah, nanti bisa ikut main podcast juga. Tapi sekarang terganggu. Biasanya kan kalau istirahat bisa tiduran sambil baca buku. Iya. Nah, karena sekarang ada tempat podcast, akhirnya bubar. Pokoknya kita tayangnya tag-nya video ini sore hari. Mungkin di balik layar ini ada Mas Dimas. Ya, terima kasih Mas Dimas atas supportnya. Ada enggak orangnya? Senyum-senyum. Okay. Ini damanya anak-anak kalau di sekolah. Apalagi kaum-kaum cewek. Karena masih muda, masih single ya. Sama kayak kita. Bahaya ini, bahaya. Semoga istri saya tidak menonton, saudara. Gimana Pak Aris kabarnya? Kalau kabar sih selalu baik, tapi hari ini posisinya lemes. Bener lemes sekali, nggak tahu karena beberapa hari sudah mulai nggak hujan ini ya. Iya. Karena mesti nggak hujan, akhirnya berangkat itu juga nyantai. Kadang itu malah berangkat posisi gerimis-gerimis, enak adem gitu. Wah. Yang bikin bingung itu saat buka pintu, jebret, oh ternyata kok masih gelap. Tapi gelapnya itu sudah jam 6 lebih. Itu di hari pertama. Mengkhawatirkan. Kemarin. Tapi alhamdulillah 2-3 hari ini sudah mulai cerah cuacanya. Seperti saya yang selalu cerah, ceria. Bener. Kalau lagi isi kantongnya banyak. Iya, setelah ini kan pasti kelunting ya. Mendekati tanggal-tanggal tua ini rungsep semua. Siap-siap. Biasanya kalau setelah hari raya gini kan ada THR kan. Yes. Siap-siap nanti THR ini harus disiapkan rekeningnya, buku rekeningnya jangan sampai keblokir. Hati-hati yang ATM keblokir ini nggak bisa masuk THR. Nah, dan alhamdulillahnya kalau masalah ATM ya, ATM saya itu pinnya keblokir. Dan keblokirnya itu oleh istri saya sendiri. Karena salah memasukkan PIN. Jadi aman lah untuk yang ada di tabungan untuk gaji. Oke. Oke, di hari ini agak apa ya? Karena posisinya kita juga puasa, kemudian hari ini juga posisi siang. Ini menjelang buka puasa ini. Kalau menjelang buka puasa, kondisi di jalan ini Pak Yo. Pasti wes. Ada terkadang itu Pak Yo, kalau saya pulang daerah dekat Gedangan sini, itu pasti banyak orang yang namanya rating kanan, beloknya belok kiri. Biasanya itu kaum hawa. Bahaya, hati-hati. Kalau makanya kita harus tahu sendiri Pak Yo. Kalau seumpama ada mungkin ibu-ibu itu posisi dia rating kanan tapi belok kiri, maksudnya itu jangan maksudnya itu kalian kita sebagai orang yang di belakangnya itu jangan melewati dia di kanannya, maksudnya gitu. Makanya dia rating kanan, maksudnya orang-orang yang di belakang itu jangan kanan.
karena dia mau belok belok kiri. itu maksudnya gitu aslinya. Kalau kita harus paham hatinya para ibu-ibu. Berarti intinya di sini adalah kalau kita mau pulang kerja, memang kita posisinya lapar karena puasa ya. Jadi untuk para pengendara yang sekarang lagi posisinya pulang kerja untuk berhati-hati di jalan. Ya, jangan lupa pakai safety gear yang lengkap, helm. Kalau bisa pakai jaket ya pakai jaket. Dan juga jangan lupa untuk pakai sarung tangan. Sarung tangan, jangan lupa sarung tangan. Kalau sarung tangan ini biar tangannya pertama nggak ngapal Iya. Apalagi kalau di Sidoarjo ini kan cuacanya panas Pak Aris ya. Bener, sangat panas. Apalagi kalau di bulan-bulan kayak Oktober, November, September, wah itu malah posisi panas-panasnya itu kemarin. Panasnya itu nyelekit, sakit. Sampai sakitnya rasanya AC nggak lagi dingin. Mengeluarkan hangat. AC bukan pendingin tapi penghangat sih, penghangat. Begitu kalau di cuaca panas. Kalau di cuaca dingin, nah ini kalau ini buruknya saya ini. Kalau saya posisi dingin, pasti apalagi cuacanya dingin ber AC, muncullah di saya itu bentol-bentol. Oh, gatal-gatal. Gatal-gatal. Itu yang buat saya wis akhirnya langsung butuh obat apa ya namanya, saya lupa obatnya. Oke Pak Aris, kemarin kita di episode pertama kita dengan studio konsep baru, sekarang di studio baru kita yang ini dengan konsep yang lebih baru, lebih fresh. Mungkin rencana kedepannya sekarang kan ada buku Lapis Lazali, Aku Jalak, bukan Jablay. Akhirnya konsepnya diperpus sekali ini, kelihatan buku. Kalau kemarin kita itu di studio yang pertama itu di studio 1, wah gaya. Meskipun kita enggak punya tempat podcast kita baru, tapi kita punya 2 studio. Yang pertama studio yang di sebelah di studio 1, itu tempatnya enggak jauh dari perpus. Iya. Ini di studio 2 ya. Kalau di studio 2 ini di perpus. Itulah hebatnya SMK bisa. SMK hebat, SMK bisa. Dan adanya hanya di Sidoarjo, di SMK Senopati. Dimanapun kalian kalau yang lulusan SMP, MTS ya, kalian ingin menggapai masa depan, nggak usah bingung. Apapun pilihan kalian tetap kembalinya ke SMK Senopati. Kalau di Senopati itu di kita kan ada apa ya, dua lembaga ya. Iya. Ada 2 lembaga yang dalam satu naungan. Di naungan itu terkadang itu agak ada lucunya Pak Yu. Gimana Pak Aris lucunya? Sebagai guru kita ketika di awal, biasanya kan di gerbang. Iya. Masuk, terkadang itu adalah salah satu guru itu salah negur biasanya. Yang paling rawan di hari Jumat. Hari Jumat sama-sama pakai baju pramuka. Kemudian masuk dari gerbang. Dan kita nggak tahu bedanya mana anak SMK dan mana anak yang SMA. Nah, itu susah sekali guys. Makanya kadang-kadang itu sempat salah tegur. Dan akhirnya ya wis aja aja. Baik itu salah tegur apa, yang penting karena itu naungannya Senopati, ya udah semuanya adalah murid guru kita. Baik itu wis muridnya SMA atau SMK, semuanya kalau sudah kita tegur ya otomatis ya sudah. Itu termasuk muridnya Senopati. Jadi nggak harus pilih-pilih. Iya, karena memang lembaga kita lembaga yang besar Pak Aris ya. Lembaga besar. Oke, Pak Aris. Mungkin sedikit pertanyaan untuk kedepannya. Arah podcast kita ini mau merambah ke arah mana? Podcast kita kan ini kan beberapa episode. Nah, waktu hari ini kan episodenya agak ngelantur. Kita kemana-mana. Tapi nanti setelah kita komedi kalau hari ini. Iya. Kalau kemarin kita konsepnya itu tentang pendidikan. Lah nanti di minggu yang akan datang di session selanjutnya. Masuk. Session selanjutnya kita nanti ada podcast kita mungkin hubungannya dengan apa ya? Kalau nggak salah sih schedule-nya itu tentang SMK Pusat Keunggulan. Waduh. Nah, nanti kita sudah ada schedule-nya, berarti sudah tertata rapi ya. Jelas, meskipun kita baru berdiri tapi harus tertata lah. Meskipun asal-asalan tapi harus kita ada konsep. Tapi hasilnya jangan diragukan. Itu yang paling utama. Kalau yang seperti ini hanya komedi sekilas lah, biar kita nggak
sumpek ya Pak ya. Iya, Karena dengan adanya kegiatan rutinitas kita, apalagi dengan anak-anak yang unik-unik ya kan, spesial, anak spesial. spesial. Pernah itu Pak Yo, mungkin waktu apa ya, waktu eh apa ya, waktu kegiatan sekolah malam itu loh, apa namanya kemarin? Perjusa. Perjusa. Nah, waktu perjusa itu malah lucu itu kalau anak-anak. Terkadang itu anak-anak kan kalau malam hari kan biasanya malah anak itu takut ya. Iya, Ini enggak, malahan malah ruame, kemudian nggak mau tidur, nggak mau tidur, bareng waktu apa namanya, waktu mau subuh nggak ada yang bangun. bangun. Wis, Nah, ini itu yang paling yang seru. susah. Saya masih ingat itu. Jadi perjusa itu perkemahan Jumat Sabtu ya guys. Mm. Jadi di SMK Senopati setiap tahun itu selalu mengadakan perkemahan. Jadi bisa di awal semester atau di akhir semester. Nah kemarin ada cerita lucunya waktu tidur Pak Aris ya. Waktu Kita yang tidur. bangunkan waktu sebelum sholat subuh, lampu dinyalakan masih tidur. Akhirnya bangunnya Kita alat sini apa kemarin yang itu mic besar itu namanya toa. toa, Nah, kita megapun. toa megapun. Kita nyalakan, piu, 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 Langsung kayak pemadam kebakaran masih belum bangun. sakti ternyata. Ternyata kalau alarmnya pemadam kebakaran mas belum. Nggak mempan untuk anak-anak SMK. Ternyata kalau ketika kena airnya, Nah, ini dia baru di. langsung. Makanya bener apa kata saya pernah di sekilas di TikTok itu, kalau seumpama kita nggak pernah apa ya, yang bisa menghidupkan orang itu bukan dari dia dibangunkan atau dipukul atau apa, tapi disiram air pasti dia langsung bangun. Sama halnya kayak tanaman. Tanaman kalau kita kasih pupuk banyak nggak akan tumbuh bagus. Tapi kalau kita sirami air pasti dia akan bisa tumbuh. Oh, Seperti cinta kita. asik. Makanya yang lagi bercinta itu jangan lupa sirami terus dengan air. Maksudnya apa? Kasih minum Kasih minum aja. saja. Gak usah belikan jajan. Kasih minum saja. Sponsor lagi nanti. Minum Apa? Minum apa? Yang bening-bening. Yang bening-bening ada manis-manisnya enggak? Ada. Le mineral. Ayo masuk. Waduh, banyak sponsornya hari ini, tapi belum ada yang masuk. Kapan-kapan nanti kalau mungkin podcast selanjutnya kita banyak sponsor lah. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya hari ini tuh waktunya yang masuk itu Bapak Kepala Sekolah ya. Bener. Tapi bener. berhubung sekedar disclaimer. Oh, untuk sesi selanjutnya, Untuk sesi selanjutnya. biar semakin penasaran. Jadi kepala sekolah kita itu lagi dinas luar. Dinas luarnya itu untuk melanjutkan program SMK Pusat Keunggulan. Jadi semoga mendapatkan hasil yang terbaik Amin, untuk kita semua ya. Karena itu bukan hanya untuk sekolah sih. Iya, Karena untuk itu nanti selanjutnya untuk siswa kita, kemudian guru-guru kita, dan aset-aset sekolah semakin bertambah, semakin berkembang. Sama sarana ya. Iya. Sarana. Karena kalau sekolah itu nggak ada sarana yang update, pasti nanti siswa agak bingung. Iya, mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi waktu di lomba-lomba kan iya. ya. Waktu lomba ketika kita diminta untuk sesuai dengan industri, kemudian sarana kita nggak memenuhi, pasti nanti jadi bahan gurauan ya malahan. Antara yang dilombakan dengan apa yang dipelajari berbeda. Karena nanti takutnya beda apa yang disampaikan oleh guru, kemudian nanti siswa kita yang dilombakan di sana pasti dia kebingungan. Loh, saya nggak pernah diajari kayak gini. Nah, itu yang susah. Yang salah bukan gurunya, tapi adalah siapa? Siapa yang salah? Jawab. Kita nggak berani jawab. Kita nggak berani jawab. Tahu sendiri. Karena kalau kita jawab nanti terlalu vulgar. Itu yang menjadi masalah. Terus kalau bahas lomba sih, kemarin ini kan kita lomba LKS ya. Ya untungnya kemarin kita nyabet juara. Alhamdulillah. Nyabet juara dan ada nadar ya anak-anak ya. Iya. Kemarin ada nadar kalau seumpama dia juara. Kemudian ada yang potong rambut, cepak. Terus ada lagi yang raktir teman satu kelasnya. Jadi kemarin dapat reward dari sekolah juga untuk raktir teman-temannya satu kelas. Jadi apa ya, hal-hal membanggakan itu dirasakan sendiri. Iya, dibagi dengan teman-temannya yang lain. Dibagi dengan teman-teman yang lain, akhirnya
nggak hanya dia sendiri yang Iya. bangga, tapi teman-temannya satu kelas akhirnya bangga. Sampai ada yang datang baru dia datang langsung datang digeruduk sama teman-temannya. Ini di kelas sing kemarin juara berapa TKR ya? TKR Nah, itu masuk ke kelas langsung digeruduk teman-temannya, 11 weh. TKR 3. Itu Jadi yang prinsipnya di SMK Senopati itu satu rasa sama rata. Jadi kalau satu merasakan enaknya, semua juga merasakan kenikmatannya. Wes. benar itu. Waduh, mengingat bicara kenikmatan, waktunya berbuka Jam setelah berapa ini. sekarang? Lus. Oke. Hati-hati nanti apalagi kalau di jalan jam-jam sore rawan yang saya sampaikan tadi. Iya, rawan kecelakaan. Rating kanan, Beloknya belok kiri. Itu hati-hati ya. Itu yang perlu diwaspadai. Karena kita nggak tahu hati orang yang ada di depan kita. Hati ada di dalam, rating ada di luar, tapi kenyataannya berbeda. Sangat berbeda. Makanya itu prinsipnya agak beda itu kadang. Prinsipnya itu kita terus dulu. Makanya antara pikiran, hati sama tangan itu beda. Sepertinya sensornya ada yang rusak, Pak. Kalau di TKR itu kalau ada Apa itu? yang tidak berfungsi berarti ada sensornya yang rusak. Antara sensor, prosesor atau aktuatornya yang bermasalah. Sikring. Sikringnya pedot. Pedot, Mas, pedot. Ya, kayak kita sore ini. Ya. Guru-guru pedot ini. Itu karena ini sudah sore Pak Yung juga Iya. posisi kita Mas saya paling jauh juga di sini. di depan sekolah. Sekolah. Yang paling jauh ini ada di sini, ada yang dari Prambon ya. Siapa, Pak? Lu ada Ibu Prambon. Oh, Bu Prambon. Katanya anak-anak guru siapa? Guru Bu Prambon. Guru Prambon deh. Dia nggak tahu nama gurunya, itu saktinya anak-anak. Nggak tahu gurunya, tapi tahu rumahnya. Karena dia pakai telepati ala Avatar. Itu karena sering nyanyi lagu Alamat. Alamatnya anak. Alamatnya anak sama alamat palsu. Alamat palsu. Ternyata kesaktian anak-anak melebihi dari Avatar. Kalau Avatar kan di tengah aja gini kan. Iya. Tapi anak-anak nggak Avatar Enggak, itu di kiri kanan. Ya. Kalau mau belok kanan yang arah kanan yang nyala. Sudahlah kita akhiri Iya. hari ini biar kita nggak semakin lapar nanti Pak Yo. Semakin bercanda semakin lapar, bahaya nanti. Sampai rumah nggak sampai rumah, nggak buka di rumah akhirnya nanti Pak Yo. Belok. Bukannya di pinggir jalan nanti. Apalagi kalau sekarang ini kan buka puasanya banyak yang sudah buka takjil lah. Takutnya nanti dimakan di jalan. Iya. Posisi naik motor lah sambil makan tahu. Apalagi kayak Pak Dimas kemarin ya, yang di jalan sampai disalip Pak Haris ya. Loh, padahal Karena ngantuk. posisi kosong, si ngantuk ternyata wes bablas dia. Oke, hati-hati pesan kita jangan pesan kita ya di hari ini jangan sampai ketika kita di jalan itu mokel. Itu yang paling penting. Ini pesan bagi yang semuanya yang di jalan. Apalagi sekarang kan lagi banyak-banyaknya warung itu ditutup Pak Yu. Ya, yang atas. Ditutup. Yang atas ditutup. Banyak sekali kaki yang penangkringan. Itu namanya warung kaki. Warung kaki, warung kaki. Bukan pedagang kaki lima, tapi warung kaki. Kaki ya, itu hati-hati bahaya. Jangan sampai kalian yang di jalan ngintip ya. Kalau kalian ngintip pasti nanti ikutan mokel. Iya, magnetnya terlalu kuat. Sudah wis. Oke, untuk hari ini kita akhiri sebentar karena kita nanti juga posisinya harus pulang untuk Iya, menjemput. saya juga ada job selanjutnya juga ini. Jam apa ini? Hah? Beli takjil maksudnya untuk belikan istri. Beli takjil. Nah nanti kalau di jalan pesan Pak Yu, hati-hati ya. Oh, siap Pak Aris. Hati-hati nanti kalau beli tahu. Iya. Jangan Kalau kita enak Pak Aris ya, kita pulang ada yang nemani ya, ada ketemu anak, ketemu istri. Mas Dimas yang sabar ya di belakang layar. Setelah ini kerjanya semakin berat karena ke depan kita akan go internasional. Amin. Amin. Go internasional, go nasional, go mana lagi ya? Yang penting go. Ya, yang penting kalau ingat sekolah, ingat SMK Senopati. Terutama wilayah mana saja wilayahnya sini? Waru, Gedangan. Pokoknya Buduran, Surabaya juga ada yang di sini juga. Ada, iya. Benar. Apalagi yang di Surabaya deket-deket sini itu Surabaya mana ya? Rungkut ya? Daerah Rungkut banyak. Daerah Rungkut ini yang banyak di sini, kemudian Juanda. Iya, kalau dari luar negeri mau SMK Senopati juga bisa. Nanti si PP-nya pakai pesawat, turunnya langsung di Bandara Juanda. Ya. Karena kita dekat dengan Juanda. Iya.
Posisi sekolahan kita strategis Pak Aris ya. Strategis untuk lihat pesawat. Karena kita tahu ada pesawat warna hijau, pesawat apa. Iya, terkadang Dan helikopter lewat TNI. untuk latihan ya biasa. Iya. Makanya enak dipandang. Iya. Aduh, sudah. Oke. Untuk hari ini sudah dulu Cukup. cukup untuk hari ini. Jangan lupa kita nanti di season selanjutnya ada podcast kita dengan kepala sekolah. Ya, kita tunggu mudah-mudahan nanti hasilnya. Karena insya Allah hari ini hadir ya. Iya, hari ini Hari hadir. ini datang dari Jakarta, Tangerang, pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan selamat sampai rumah dan ke sekolah juga bisa menyampaikan hasil yang terbaik Amin. untuk SMK Senopati. Dan untuk podcast kita selanjutnya nanti juga hubungannya dengan SMK PK, dan insya Allah nanti SMK PK biar semuanya tahu, adik-adik di sana, nggak hanya adik-adik sih, Iya. terutama masyarakat umum lah biar tahu SMK Senopati punya gelar, punya gelar gaya yang melekat di itu. Gelar itu bahaya loh. Iya, memang Bahaya. berat. Karena sekolahan yang menyandang gelar tersebut adalah gelar nanti ibaratnya sekolah percontohan untuk pengimbasan di lingkungan sekitar. Dan apalagi di wilayah Sidoarjo enggak banyak sih malahan. Iya. Makanya jangan lupa saksikan podcast kita yang selanjutnya, yang season selanjutnya. Ini season keberapa itu ya? Ini season kalau di tema pendidikan itu season kedua. Kalau komedi lah nantilah. Oke, nanti. Oke, jangan lupa saksikan podcast kita nanti tayangnya kapan, nanti kita sampaikan di mana? Di sini? Di link di bawah ini atau lihat di deskripsi, atau jangan ribet-ribet lah. Klik saja lonceng di channel YouTube kita. Iya. Ya. Di SMK Senopati. Jangan lupa tombol subscribe dan like dan komentarnya, terutama untuk beberapa video yang sudah tayang kemarin. Dan saran-saran lah. Iya, kita biar baru ini bisa semakin berkembang. Oke, itu saja hari ini. Sampai jumpa Pak Rio dan rekan-rekan yang ada di studio di belakang kita. Karena di belakang studio kita itu ada banyak yang nggak berani bicara. Di situ mungkin ada kalau nggak salah 6 orang. 6 orang sampai 6 orang sampai saking excitednya. Saya buka sampai nih Pak. Ada 6 orang, terutama yang memberikan studio inilah. Ya, terima kasih kepada SMK Senopati terutama #Burara nanti. Burara. IG-nya ada di bawah Burara. Sorry, ruangannya sudah berantakan. Ya. Oke, untuk hari ini sampai kita akhiri, dan untuk podcast Bangku Sekolah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.